Komjen Pol Dharma Pongrekun adalah lulusan dari Akademi Kepolisian pada tahun 1988. Dharma adalah laki-laki kelahiran 12 Januari 1966 di Palu, Sulawesi Tengah. Dengan nama lengkap, Dr. Andes Dharma Pongrekun, SHMH, yang diketahui memiliki pengalaman di bidang detektif. Selama generasinya di Akademi Kepolisian sejak tahun 1988, Dharma Pongrekun adalah pemegang Adi Makayasa. Adi Makayasa, gelar kehormatan yang diberikan kepada lulusan berprestasi dari Akademi Polisi dan Akademi Militer atau Akmil. Setelah lulus dari Akademi Kepolisian, Komjen Dharma Pongrekun bekerja sebagai pamen di Polres Bengkulu dan kemudian dimutasi menjadi Kabag 2 Narkoba Mabes Polri. Ia lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 1995 dan melanjutkan pendidikannya di Sespim Polri dan lulus pada tahun 2002. Ia kemudian dipromosikan menjadi Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polda Metro Jaya. Setelah itu, ia beralih peran juga menjadi Kabag Kerma Robinops Bareskrim Polri. Atas prestasinya tersebut, Komjen Dharma Pongrekun juga menjadi salah satu dosen utama di STIK Lemdikpol. Setelah menyelesaikan latihannya di Sespimti Polri pada tahun 2014, Komjen Dharma Pongrekun kemudian ditarik menjadi Intermediate Polisi Analis di Divisi Redmi Kapur STIK. Tahun 2018 menjadi penanggung jawab Bareskrim Polri di BSSN dan kemudian menjadi Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Selama menjadi anggota Polri, Dharma Pongrekun menduduki beberapa posisi strategis, antara lain Pamen Polda Bengkulu, Kasat 2 Dit Narkoba Polda Bengkulu, Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya, Kasubag Anef Ops Wilbag Anef Robinops Bareskrim Polri, Kabag Kerma Robinops Bareskrim Polri, dosen utama STIK Lemdikpol, analis kebijakan Madya Bidang STIK Lemdikpol pada tahun 2014, Dirtipidum Bareskrim Polri pada tahun 2015, Karokorwas PPNS Bareskrim Polri pada tahun 2016, Ditipid Narkoba Bareskrim Polri pada tahun 2016, Karorenmin Bareskrim Polri pada tahun 2016, Pati Bareskrim Polri, penugasan pada BSSN pada tahun 2018, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN pada tahun 2018, Wakil Kepala BSSN pada tahun 2019, Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdikpol Polri pada tahun 2021 hingga sekarang. Adapun riwayat pendidikannya adalah sebagai berikut. Akpol pada tahun 1988, PTIK pada tahun 1995, Sespim Polri pada tahun 2002, Sespimti Polri pada tahun 2014. Nama Komjen Pol Dharma Pongrekun pernah viral pada awal masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Saat itu menjabat sebagai Wakil Direktur Jenderal BSSN. Tak lama setelah pernyataannya menjadi viral, dia diseret kembali ke markas polisi. Dalam video tersebut, Komjen Dharma membahas agenda global kejahatan sistematis dan berskala besar yang mengarah pada munculnya pandemi COVID-19. Penulis buku Indonesia dalam Rekayasa memaparkan fenomena saat itu. Dengan kata lain, warga dunia digiring ke dalam sistem dunia yang dikendalikan oleh elit global. Ini bukan pertama kalinya Komjen Dharma angkat bicara soal konspirasi global. Bahkan sebelum pandemi COVID-19, Dharma sudah mengingatkan agenda globalis ini dalam sebuah video YouTube pada September 2019. Komjen Dharma mengatakan, elit global beroperasi secara struktural, sistematis, dan dalam skala besar. Seperti diketahui, Komjen Pol Dharma Pongrekun dipanggil kembali oleh Polri, yang digantikan oleh Inspektur Jenderal Pol Sutanto. Penggantian dan pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan Presiden nomor 146/TPA 2021 tanggal 5 Oktober 2021 lalu. Inspektur Polisi Sutanto baru-baru ini menjabat sebagai Deputi 8 Badan Intelijen Nasional atau BIN. Sedangkan Komjen Pol Dharma Pongrekun dikembalikan ke Polri sebagai Kapolres Pati. Menurut Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, Letjen Purnawirawan Hinsa Siburian, langkah tersebut merupakan bagian normal dari penyegaran organisasi. Komjen Pol Dharma Pongrekun yang diketahui merupakan seorang jenderal bintang 3 tanpa posisi di Mabes Polri, disebut-sebut oleh netizen sebagai musuh seimbang peretas Bjorka. Lantaran ia pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN selama 2 tahun, sejak 2019 hingga 2021. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjadi korban pertama dengan 600.000 dokumen pribadi. Selanjutnya, data pribadi Ketua DPR Puan Maharani
Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Sekretaris Dalam Negeri Tito Karnavian terungkap. Menyusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Data pribadi yang diungkapkan setelah pengakuan peretas Bjorka termasuk NIK, nomor ponsel atau ponsel, alamat pendidikan, vaksin, dan lain-lain. Terlepas dari pembuatan 3 akun Twitter, @Bjorkanis, @Bjorsanis, dan @Bjorkanesian, ketiganya langsung dinonaktifkan. Namun Bjorka tidak hanya memiliki akun Twitter, tetapi juga akun media sosial Telegram. Menanggapi tindakan Bjorka, Presiden Jokowi menginstruksikan membentuk tim khusus atau tim sus yang terdiri dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, hingga Badan Intelijen Negara BIN, di bawah koordinasi Menko Polhukam Mahfud MD. Nah, kehadiran Bjorka menjadikan nama Komjen Dharma kembali viral lantaran disebut-sebut sebagai lawan seimbang hacker tersebut. Jabatan Dharma Pongrekun saat ini adalah Kepala Analis Kebijakan di Pusdiklat Polri. Menurut situs KPK 4 LHKPN Dharma, Pongrekun tercatat sebagai Dirjen Reserse Kriminal yang ditugaskan di BSSN. Berikut datanya. Direktur Reserse Kriminal 6 April 2018, total harta 3.698 juta rupiah. Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN 13 Maret 2019, total aset 9.775 juta 876.500 rupiah. Wakil Direktur BSSN 21 April 2020, total aset 9.153 juta 245.000 rupiah. Wakil Direktur BSSN 30 Maret 2021, total aset 9.345 juta 745.000 rupiah. Di bawah ini adalah rincian kekayaan bersih Komjen Dharma Pongrekun yang terakhir dilaporkan untuk tahun 2021. 4 tanah dan bangunan di Jakarta Selatan nilainya 9.280 juta 245.000 rupiah. 2 motor Honda Beat dan Honda CB 150 seharga 15 juta 500.000 rupiah. Kas dan setara kas senilai 50 juta rupiah. Sehingga total kekayaan Komjen Dharma adalah senilai 9.345 juta 745.000 rupiah. Itulah tadi ulasan mengenai profil dan kekayaan Komjen Dharma Pongrekun. Informasi tambahan nih, kalau Dharma Pongrekun juga pernah mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK bersama 8 jenderal polisi lainnya, termasuk Irjen Firly Bahuri. Namun dalam perjalanannya, Firly Bahuri lah yang dipilih oleh DPR. Oke, thanks for watching. See you!